Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pengadilan Sputum Dahak dan pengecatan Ziehl-Neelsen. Berikut penjelasannya. Ziehl-Neelsen merupakan standarisasi mutu dan pemantauan kualitas pemeriksaan mikroskopis BTA atau basil tahan asam, sehingga hasil dari satu negara akan sama dengan negara lain. Ziehl-Neelsen pertama kali ditemukan oleh Franz Ziehl, ahli bakteriologi, dan Friedrich Nielsen, ahli patologi. Ziehl-Neelsen merupakan pewarna bakteria yang tahan asid, terutama pada Mycobacteria. Pewarnaan Ziehl-Neelsen merupakan pewarnaan diferensial, pewarnaan yang menggunakan lebih dari satu macam zat warna dan dapat membedakan bakteri tahan asam dengan bakteri yang bukan tahan asam. Mycobacterium tuberculosis mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Oleh karena itu disebut pula basil tahan asam atau BTA yang menyebabkan terjadinya penyakit tuberkulosis. Bakteri ini cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Penyakit ini dapat menular melalui udara dari individu yang terinfeksi TB ke individu lain melalui percikan droplet yang terbawa oleh udara seperti batu, dahak, atau percikan ludah. Percikan dahak yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosiliar bronkus dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum pengambilan sputum dahak dan pengecatan Ziehl-Neelsen, yang pertama adalah gelas dahak, yang kedua lidi atau tusuk gigi, yang ketiga objek gelas, yang keempat kertas identitas, yang kelima ada gelas beker, yang keenam ada pinset atau penjepit kayu, yang ketujuh ada lapis spiritus dan korek, kemudian ada larutan carbol-fuchsin atau yang disebut dengan ZNA, kemudian ada larutan asam alkohol ZNB, kemudian ada larutan metilen blue yang disebut dengan ZNC. Cara pembuatan preparat dari sputum dahak. Bersihkan objek gelas dari kotoran dan lemak. Jika perlu, ditulis kode atau nama bakteri pada sudut objek gelas. Pengambilan spesimen dahak. Ambil spesimen dahak bagian yang turulen menggunakan lidi dengan cara memiringkan botol spesimen. Membuat apusan berbentuk oval dengan ukuran 2x3 cm dan tidak terlalu tipis untuk menghindari apusan menjadi kering sebelum diratakan. Kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Dan lidi yang telah digunakan dibuang ke dalam gelas beker yang berisi disinfektan tanpa menyentuh ujung lidi yang terkena sputum. Biarkan di suhu kamar. Jika sediaan sudah kering, tidak diperbolehkan membuat gerakan spiral kembali karena berisiko aerosol. Nyalakan lampu spiritus dengan menggunakan korek api. Dengan menggunakan pinset kayu untuk menjepit objek gelas, pastikan apusan menghadap ke atas. Dan kemudian lewatkan sediaan di atas api bunsen sebanyak 2-3 kali selama 1-2 detik. Jika dipanaskan dengan berlebihan akan merusak hasil. Pada pewarnaan sediaan, genangi seluruh permukaan sediaan dengan larutan carbol-fuchsin atau ZNA. Kemudian, panaskan di atas api bunsen. Pemanasan sampai muncul uap dan tidak diperbolehkan sampai mendidih, karena akan menimbulkan endapan kristal. Kemudian, kita dinginkan selama 5 menit. Selanjutnya, buang sisa carbol-fuchsin dengan membilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan untuk membuang air. Tutup api bunsen bila tidak digunakan. Selanjutnya, genangi dengan alkohol asam atau ZNB sampai tidak nampak warna merah dari carbol-fuchsin.
selama 10-20 detik sampai warna merah hilang atau pucat. Kemudian, bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Usahakan tidak tepat di atas spesimen. Selanjutnya, miringkan sediaan dengan penjepit kayu untuk membuang air. Kemudian, genangi kembali dengan metilen blue atau ZNC selama 20-30 detik. Dan bilas kembali sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Selanjutnya, miringkan sediaan dengan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa metilen blue. Pada pembacaan, kemudian lihat di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif berbesaran 10x10 dan 10x100. Pembacaan dilakukan di sepanjang garis horizontal terpanjang dari ujung kiri ke kanan atau sebaliknya, minimal 100 lapang pandang. Dan maka BTA akan tampak sebagai bakteri berbentuk batang berwarna merah soliter maupun berkelompok. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dengan menggunakan metode Ziehl-Neelsen atau ZN, dikenal sebagai pewarna bakteri tahan asam atau sering disebut pengecatan BTA. Dalam cat ini mengandung zat warna karbofusin yang merupakan asam. Penambahan karbofusin untuk mewarnai dinding sel memberikan warna merah pada seputum dahak dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ditambahkan dengan asam alkohol sebagai zat pemucatan digunakan untuk membuat warna merah karbofusin hilang atau pucat. Pada tahapan terakhir dalam pewarnaan sediaan, akusat diberikan metilen blue sebagai pewarnaan tanding. Hasil pada preparat seputum dahak yang telah diamati di bawah mikroskop, ditemukan bakteri tahan asam yang berbentuk basil lurus atau agak bengkok, berwarna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam berwarna biru. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.